Man, oi, ayo ikut aku man. Kita keliling sekolah ini. Katanya di sekolah ini tuh ada orang yang jelasin tentang sejarah Indonesia pas zaman penjajahan Belanda loh. Oh, ya ada. Ayo Gi, ikut Gi. Yuk tarik. Ini nih. Selamat datang di pos 1. Di pos ini kita membahas apa pemicu utama, mengapa topik ini atau taktik monopoli dan taktik adu domba penting dalam sejarah kekuasaan VOC. Taktik monopoli dan adu domba merupakan kunci dominasi VOC atas rempah-rempah yang bernilai tinggi, seperti pala, cengkeh, dan lada. Dengan monopoli, VOC bisa mengendalikan harga global dan memaksimalkan keuntungan bagi investor Belanda. Namun, untuk mewujudkan monopoli itu, VOC harus melemahkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan dan pedagang lokal. Strategi divide et impera atau pecah belah dan kuasai menjadi metode politik yang efektif. VOC memainkan konflik internal antar elit lokal agar selalu menjadi pihak yang menjadi penengah, yang menyelesaikan sekaligus mengikat mereka pada perjanjian yang menguntungkan VOC. Oh alah, gitu toh. Paham. Ternyata itu ya yang jadi faktor utama mengapa kekuasaan VOC jadi begitu lama. Nah, sekarang udah ngerti kan? Ayo kita lanjut ke pos 2. Nah, sekarang kita berada di pos 2. Di pos 2, kita akan menjelaskan tentang siapa saja tokoh-tokoh sentral yang terlibat dalam tragedi VOC dari pihak VOC maupun Nusantara. Ada juga yang terlibat dalam politik adu domba dari tokoh Belanda. Yang pertama yaitu Pietersen Koen, Gubernur Jenderal yang memimpin penaklukan brutal Kepulauan Banda pada tahun 1621 demi monopoli pala dan buli. Kedua, Cornelis Jansen Spilman, Gubernur Jenderal pada tahun 1680 sampai 1684 yang ahli dalam strategi divide et impera, terlibat dalam penaklukan Banten, Ternate, dan memaksakan perjanjian Bongaya atas Goa. Yang ketiga, Kapten Tek dan Saint Martin, komandan VOC yang membantu Sultan Haji melawan Sultan Ageng Tirtayasa selama konflik Banten, serta memfasilitasi penangkapan Sultan Ageng. Dari tokoh Nusantara, yang pertama yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Sultan kuat dan anti VOC yang kemudian terlibat konflik dengan putranya karena adu domba VOC. Yang kedua, Sultan Haji, putra Sultan Ageng yang bekerja sama dengan VOC agar bisa naik tahta. Sebagai imbalannya memberikan monopoli lada ke VOC dan membantu menjatuhkan ayahnya. Yang ketiga, Mandar Syah dari Ternate, Sultan yang menandatangani perjanjian 1652 dengan VOC untuk menghancurkan pohon cengkeh demi menjaga monopoli, sebagai gantinya menerima bayaran tahunan. Yang keempat, Sultan Nuku dari Tidore, memimpin pemberontakan melawan VOC pada tahun 1780 sampai 1810. Berhasil membentuk aliansi antar etnis dan sempat menuntut kendali atas Maluku, walau akhirnya VOC pulih kembali. Yang kelima, Tamidullah II dari Banjar, Sultan yang sanggup menundukkan pemberontakan internal dengan bantuan VOC, lalu menyabotase monopoli VOC dengan merusak produksi lada dan menggunakan bajak sungai serta perompak untuk mengusir VOC. Oh, jadi itu tokoh-tokoh yang terlibat. BTW, ini kita ada berapa pos lagi nih? Jadi setelah ini akan ada 3 pos lagi. 2 pos untuk penjelasan dan 1 untuk kesimpulan. Alah, yaudah ayo kita lanjut ke pos selanjutnya. Nah, selamat datang di pos 3. Di pos ini kita akan menjelaskan proses dan strategi dan juga kebijakan unik apa yang digunakan VOC untuk menjalankan taktik monopoli dan adu domba di Nusantara. Adapun beberapa strategi yang digunakan VOC dalam memanipulasi perdagangan di Indonesia. Yang pertama ialah kekerasan dan penaklukan.
Penaklukan Banda Islands pada tahun 1621 oleh Count. Pembantaian, pembuangan, penyergapan orang kaya patut-patutnya memonopoli pala dan fuli. Yang kedua, penghancuran produksi lokal yang dipimpin oleh Mandar Shah. Pemusnahan pohon cengkeh di Ternate untuk memperkecil pasokan lokal. Yang ketiga, adu domba politik. Dukungan VOC kepada Sultan Haji dalam konflik Banten dengan ayahnya, lalu menjadikan Haji Raja Boneka yang tunduk kepada VOC. Yang keempat, blokade dan embargo. Pengepungan pelabuhan Banten hingga impor dan ekspor pun terhenti, yang menyebabkan penghapusan pedagang asing. Oh enggak, ternyata gitu dong strategi dan caranya. Kalau gitu gimana kalau sekarang kita lanjut aja ke pos yang keempat? Yuk lanjut. Selamat datang di pos 4. Di pos 4 ini kita akan membahas dampak dan makna terkait kejadian yang terjadi atau hasil akhir dari dampak peristiwa VOC. Adapun dampak atau manfaat atau makna yang didapat oleh VOC yaitu mengukuhkan monopoli rempah besar seperti nutmeg, cengkeh, dan lada, mendatangkan keuntungan luar biasa serta memperkuat hegemoni VOC sebagai kekuatan maritim global. Dan lewat strategi adu domba, VOC mengendalikan politik lokal tanpa perlu mendirikan pemerintahan formal dengan biaya yang tinggi. Dan bagi masyarakat Nusantara, kepunahan budaya lokal dan trauma sosial seperti pembantaian dan deportasi di Banda. Yang kedua adalah disrupsi sosial ekonomi, yaitu kehilangan sumber ekonomi rempah akibat kehancuran pohon dan kekangan perdagangan, serta menimbulkan kemiskinan dan ketergantungan kepada VOC. Yang ketiga adalah kehilangan kedaulatan politik, seperti Sultan Haji atau Mandar Shah yang menjadi pemimpin Boneka. Kekuasaan lokal tergerogoti meski masih tampil formal sebagai raja. Terus habis ini kita pos terakhir ya. Kalau nggak salah pos terakhir itu pos kesimpulannya. Kira-kira apa ya kesimpulan yang bisa kita dapat setelah ikut tur ini? Betul. Di pos yang terakhir adalah pos yang bahas tentang kesimpulan. Nah, apa aja sih kesimpulan yang kita dapatkan dari pembahasan tadi? Ayo kita pos selanjutnya. Lalu, kesimpulan dari topik yang kita bahas yaitu secara keseluruhan, taktik monopoli dan adu domba VOC bukan semata soal ekonomi, melainkan strategi politik institusional yang meratakan struktur kekuasaan lokal demi keuntungan maksimal VOC. Nah, mungkin sekian tur yang kita lakukan. Semoga dengan video ini kita dapat lebih memahami tentang taktik monopoli dan adu domba yang dilakukan oleh VOC pada Nusantara di sekian tahun belakangan. Terima kasih.